Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam ikhtiar kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan sebelumnya mengenai teori belajar dalam era teknologi, pembelajaran kekinian. Jadi seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi teori pembelajaran itu ada 3 kalau tidak 4 gitu ya. Yang pertama adalah behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Artinya adalah belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat hubungan antara stimulus dan respon. Fokusnya pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Ini adalah salah satu teori Skinner ya. Jadi prinsip utamanya seperti apa? Pengulangan, memperkuat pembelajaran, penguatan, mendorong perilaku positif, hukuman, menekan perilaku salah. Contohnya seperti apa? Ya, kalau kita hubungkan dalam teknologi pembelajaran di era saat ini, itu adalah aplikasi Drill M atau gamifikasi juga masuk dalam situ. Misalnya aplikasi Drill ini seperti apa? Latihan soal otomatis dari quizzes. Jadi saat ini semenjak pembelajaran itu era digital, lebih tepatnya setelah COVID-19 itu sudah umum kita menggunakan bentuk ujian itu dalam bentuk latihan ujian, lebih tepatnya itu aplikasi sudah banyak sekali, atau website yang menyediakan itu, memfasilitasi itu sangat banyak. Salah satunya Quizzes ini. Jadi Quizzes ini aplikasinya cukup bagus untuk soal latihan soal. Kemudian gamifikasi atau sistem poin, rencana, dan ranking sebagai penguatan positif. Terus ada tutorial video, kuis otomatis, memperkuat kebiasaan belajar bertahap itu ya. Jadi belajar itu membentuk kebiasaan melalui pengulangan dan penguatan. Jadi di sini titik beratnya adalah pengulangan dan penguatan. Behaviorisme, pengulangan dan penguatan, gitu ya. Yang kedua adalah kognitivisme, yaitu belajar adalah proses mental internal. Bagaimana seorang individu memproses, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Ini menurut Piaget ya. Ini dari bukunya The Psychology of the Child itu ya. Prinsip utamanya apa? Pengetahuan disusun dalam skema. Belajar efektif jika mereka sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif. Siswa perlu memahami makna, bukan hanya menghafal. Jadi di sini titiknya bukan hanya menghafal, tapi memahami makna dari sesuatu. Contohnya seperti apa? Nah, mind mapping tools ini memang saya hubungkan dengan teknologi ya, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah teknologi pembelajaran. Jadi judul awalnya juga kita sandingkan dengan teknologi yang kekinian gitu ya. Jadi kembali lagi dalam contoh penerapan teknologinya, mind mapping tools ini itu membantu mahasiswa atau siswa mengorganisasikan konsep. Jadi memang di sini lebih fokusnya belajar itu adalah konsep. Jadi mengonsep dulu. Terus kemudian LMS ini apa? Learning Management System. Contohnya seperti apa? Google Classroom itu juga. Jadi dalam Google Classroom ini atau LMS ini itu prosesnya itu ada. Jadi mulai cara penyampaian materinya itu bisa lewat video seperti yang kita lakukan saat ini. Terus kemudian bisa kita ketemu langsung dalam virtual, misalnya Google Meet itu. Terus kemudian dalam LMS itu juga kita bisa melakukan kuis langsung, atau jadi
manajemennya ada, jadi mulai dari pembelajaran sampai ujian itu ada semua. Nah, ini untuk apa? Menyusun pembelajaran secara logis dan bertahap. Ini ya, bertahap, konsep, skema, dan bertahap. Ini memang poin penting dalam kognitivisme. Terus kemudian multimedia interaktif seperti apa? Video animasi, simulasi, infografis yang menstimulasi pemahaman. Ya, belajar terjadi karena pikiran aktif memproses informasi. Jadi dari sini kan ketika kita melakukan skema dengan bertahap, ada skemanya, terus kemudian ada konsepnya, dan bertahap itu kita akan memproses suatu informasi. Nah, kemudian itu belajar menjadi pemikiran yang aktif gitu ya. Ini untuk kognitivisme. Ya, jadi jelas ya tadi kognitivisme itu poin-poin pentingnya apa saja tadi. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme, yaitu belajar adalah proses membangun konstruk pengetahuan dari pengalaman nyata dan interaksi sosial. Poin pentingnya di sini pengalaman nyata dan interaksi sosial, karena konstruk ya. Siswa bukan penerima pasif, tetapi pencipta makna melalui aktivitas dan refleksi. Ini salah satu contoh, salah satu teori dari namanya Sulit ini, dari bukunya Man of Society ya. Prinsip utamanya apa? Learning by doing. Belajar melalui pengalaman langsung. Kolaborasi memperkaya pengetahuan. Peran pendamping, guru atau teman penting dalam membantu perkembangan. Jadi ini lebih kekinian ya. Jadi perkembangan itu tidak hanya melulu konvensional, kita berada di kelas terus hanya satu arah, tapi di sini lebih modern lagi dengan belajar melalui pengalaman langsung. Jadi mungkin outdoor yang saat ini mungkin banyak dilakukan itu mencari pengalaman langsung di luar, terus kolaborasi memperkaya pengetahuan, peran penting guru dan teman dalam membantu perkembangan. Nah, contohnya seperti apa? Google Workspace, kolaborasi proyek daring gitu ya. Jadi saling diskusi ini. Jadi Google Workspace ini kan memungkinkan kita untuk berkolaborasi secara daring. Jadi tidak bertemu langsung seperti yang kita lakukan ini. Walaupun yang sekarang kita lakukan ini adalah sifatnya satu arah, tapi kalau yang dimaksud di sini itu adalah mungkin bisa langsung kolaborasi langsung. Kemudian virtual reality atau VR, simulasi 3 dimensi menciptakan pengalaman belajar yang nyata. Jadi dalam pembelajaran mungkin saat ini masih jarang yang menggunakan virtual reality, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi virtual reality ini akan menjadi sesuatu yang umum digunakan. Jadi kalau kelebihannya apa dengan virtual reality ini atau simulasi 3D ini? Jadi misalnya siswa itu belajar mengenai sejarah dari Mesir atau sejarah mengenai kehidupan zaman dinosaurus gitu ya. Dengan virtual reality ini mahasiswa atau siswa itu bisa langsung melihat, dalam bentuk 3D. Dengan begitu apa yang ditangkap itu akan jauh lebih terlihat nyata gitu ya. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan virtual reality ini akan umum digunakan, kita tunggu saja nanti. Kemudian ada forum digital ya, berbagi ide dan hasil refleksi antar mahasiswa atau siswa gitu ya. Jadi forum diskusi digital, karena di sini adalah mewakili dari prinsip utama peran pendamping guru dan teman penting dalam membantu perkembangan ini. Jadi informasi belajar itu bisa didapat dari mana saja, seperti dalam diskusi, baik itu diskusi yang sifatnya itu dalam kelas atau di luar kelas ya. Siswa atau mahasiswa belajar paling baik saat membangun
sendiri pengetahuannya. Ini bisa diambil kesimpulan ya, membangun diri sendiri pengetahuannya ini berarti diberi kebebasan untuk belajar dengan cara apapun. Seperti yang ini, prinsip utamanya ini. Contohnya dalam teknologi, sebenarnya ini kalau misalnya kita tidak hubungan dengan teknologi, itu juga bisa. Kenapa di sini muncul istilah-istilah Google Worksheet, virtual reality, forum diskusi digital dengan aplikasi-aplikasi, karena memang kita hubungan dengan era kekinian yang mana era saat ini memang era digital. Apalagi mata kuliah yang kita pelajari itu memang adalah teknologi pembelajaran gitu ya. Berikutnya adalah konektivisme. Apa itu? Pengetahuan tersebar dari seluruh jaringan digital. Manusia bisa lewat manusia, bisa lewat media dan mesin. Belajar adalah kemampuan membangun dan menavigasi jaringan informasi. Ini menurut Simon dalam bukunya Konektivisme, yaitu A Learning Theory for the Digital Age ya. Prinsip utamanya apa? Informasi itu terus berubah. Belajar berarti mengetahui di mana menemukan pengetahuan. Koneksi antara individu, teknologi menciptakan pembelajaran berkelanjutan. Teknologi ya. Kolaborasi online menjadi sumber utama pembelajaran modern. Ya, contohnya seperti apa? Ada di aplikasi MOOC, Ruang Guru. Nah, mungkin tidak asing ya untuk kalian semua di Ruang Guru dulu pas waktu COVID-19 melanda itu. Platform-platform seperti Ruang Guru, Zeus itu sangat happening atau sangat banyak dibicarakan ya. Belajar global dari berbagai sumber, jadi pembelajaran mandiri. Kalau istilah seperti sederhananya seperti kita les tapi dalam bentuk online, itu memang pada saat COVID-19 itu sangat happening ya. Komunikasi belajar digital, baik itu lewat Discord, Telegram, dan grup saling berbagi pengetahuan. Ini adalah forum-forum atau aplikasi. Apakah hanya Telegram grup ini? Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang jelas di sini titik beratnya adalah aplikasi itu bisa digunakan untuk saling berbagi informasi gitu ya. Terus kemudian kecerdasan buatan AI, ChatGPT, DeepSeek, Meta AI, terus kemudian masih banyak lagi sekarang AI. Ini adalah alat bantu dalam menemukan dan mengolah informasi. Tapi ingat, informasi yang kita dapat dari AI ini tetap harus kita cross check dulu kebenarannya, karena makanya kalau kita untuk mencari informasi yang ada di AI ini, kita harus cross check berulang kali apakah sumber ini memang benar, sumber ini dari mana. Itu harus tetap kita pegang, karena kalau tidak, kita tidak tahu ini sumbernya dari mana, apakah ini benar atau salah, itu kita tidak tahu. Walaupun sekarang di era digital ini itu sangat memudahkan kita, era AI itu kita butuh informasi apa saja itu mudah didapat. Kalau dulu kita ingin mengetahui suatu, misalnya pengertian konektivisme itu apa, itu kita harus nyari buku dulu, buka buku dulu, atau mungkin lebih modern lagi kita lihat di Google. Tapi di Google pun kita harus memilah lagi. Sekarang dalam hitungan detik untuk mencari informasi apapun itu bisa kita dapat melalui AI. Tetapi itu juga menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan, karena dengan mudahnya didapat itu kita tidak tahu dan harus pintar-pintar dalam memilah apakah informasi ini memang benar. Ya, belajar adalah membangun koneksi di era informasi digital. Era informasi digital ya. Jadi harus memanfaatkan teknologi yang ada, walaupun teknologi itu seperti yang di pertemuan sebelumnya seperti pisau bermata dua, harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Setiap teori
belajar tetap relevan jika dipadukan dengan teknologi belajar modern ya. Jadi teknologi ini adalah alat ya. Model belajar apapun, teknologi ini akan menjadi pembantu yang sangat tepat agar lebih efisien. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita tidak perlu datang ke kampus, kita bisa belajar walaupun dalam kondisi apapun ya. Pendidik perlu mengintegrasikan teori tersebut agar pembelajaran menjadi menarik ya. Sekarang dengan era digital itu, pendidik itu juga harus dituntut untuk belajar bagaimana pembelajaran itu agar lebih menarik dengan gamifikasi, membuat animasi-animasi agar siswa itu jauh lebih tertarik, agar mendapatkan perhatian dari siswa. Itu perlu. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.